Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan rahmat maghfirah ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran mata kuliah kita, yaitu statistik pendidikan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan atau menyampaikan tentang tema kita, yaitu distribusi frekuensi ya. Di pertemuan semalam, di situ kita atau saya menyampaikan tentang definisi dan macam-macam dari distribusi frekuensi ya, macam-macamnya dan definisinya. Kemudian saat ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kita masih terkait dengan distribusi frekuensi. Namun di sini yaitu tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Mungkin sekilas kita sudah mengetahui di pembahasan semalam tentang distribusi frekuensi, dan kita juga mengetahui tentang tabel. Ya, ada yang data tunggal, ada yang data kelompok, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Dari 5 macam tabel distribusi frekuensi yang telah dikemukakan sebelumnya, hanya 2 buah saja yang dipandang perlu dibahas cara pembuatannya. Ya, di pertemuan yang lalu di situ saya membahas tentang macam-macam distribusi frekuensi, dan di situ ada 5 macam. Namun di sini yang perlu kita ketahui bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini hanya 2 saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tabel frekuensi data tunggal dan tabel frekuensi data kelompok. Cara membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. Kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Sekarang yang pertama, contoh pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. Ya. Mungkin kalau untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal yang skornya berfrekuensi 1 itu sangat mudah. Ya. Karena di situ mudah dalam dalam membuat tabelnya. Misalkan di situ ada 10 orang mahasiswa yang menempuh ujian ulangan secara lisan dalam mata kuliah statistik pendidikan, diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, nilainya di situ sudah tercantum di sebuah tabel. Ya, di situ ada 10 orang, kemudian nilainya pun berbeda-beda. Ya.
Apabila kita perhatikan tabel di samping, maka dari 10 orang mahasiswa yang menempuh ujian lisan tersebut yang mencapai nilai 80, sebanyak 1 orang. Nilai 70, 65, 60, 55, 50 dan lainnya masing-masing 1 orang. Jadi dapat kita katakan semua nilai yang ada di tabel berfrekuensi 1. Ya. Jadi ini tentang nilai. Kemudian bagaimana cara membuat tabel distribusinya, distribusi frekuensinya? Nah, di sini distribusi frekuensi nilai hasil ujian ulangan secara lisan dalam mata kuliah statistik pendidikan yang diikuti oleh 10 orang siswa. Nah, seperti inilah kita memaparkan atau kita menulis nilai-nilai tadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kemarin sudah di situ kita jelaskan sedikit tentang nilai atau dengan lambang X itu yaitu menunjukkan variabel. Kemudian lambang F itu adalah menunjukkan frekuensi. Kemudian total dari frekuensi itu menggunakan lambang N. Ya. Artinya jumlah keseluruhan. Itu tadi tentang penyajian data distribusi frekuensi data tunggal atau skornya berfrekuensi 1. Nah, yang perlu diperhatikan di situ adalah untuk menyusun nilainya itu yang di awal itu adalah yang paling besar. Ya, misalkan di situ di dalam tabel itu 80 itu menunjukkan nilai yang terbesar di antara nilai-nilai yang lain. Coba kita lihat di daftar nilainya. Di situ ada 65, 30, 60. Nah, untuk menyajikan data dalam penyajiannya ke sebuah tabel, maka yang kita ambil atau yang kita dahulukan adalah yang nilainya yang paling besar itu berada di atas. Nah, seperti yang ada di tabel, variabel atau nilai itu 80, 75, 70, artinya nilai 80-nya itu berada di paling atas. Maka dalam penyajian di tabelnya urutan angkanya atau nilainya itu dari yang paling besar ya 80, 75, 70 sampai yang terakhir adalah 30. Jadi yang terbesar sampai yang terkecil itu untuk menyusun nilainya di dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian maka di situ karena semua skor nilai hasil ujian tersebut berfrekuensi 1 dan semua skor nilai yang ada itu berwujud data tunggal, maka tabel di samping dinamakan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. Nah, itu yang berfrekuensi 1. Kemudian selanjutnya, contoh pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang sebagian atau keseluruhan skornya berfrekuensi lebih dari 1. Nah, di sini nilai yang sama itu ada beberapa nilai yang sama. Misalkan dari sejumlah 40 orang murid MI yang menempuh ulangan harian dalam pelajaran matematika. Nah, di situ ada beberapa nilai. Frekuensi dari nilai, misalkan nilai 5, di situ ada lebih dari 1 ya. Jadi di sini berfrekuensi lebih dari 1. Nah, bagaimana cara menyusun datanya? Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Apabila data tersebut ingin kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka langkah yang perlu ditempuh adalah, maka langkah yang pertama mencari nilai tertinggi atau H score. Ya, H score
yang berlambangkan H, mencari nilai terendah low score, ya. Nah, setelah ditemukan, maka ternyata H atau nilai yang paling tinggi dari data tadi, data yang di sini, maka nilai 10 nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah adalah 3. Kemudian menyusun dan mengatur nilai hasil ujian dari atas ke bawah, ya. Kemudian langkah kedua, menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada dengan bantuan jari-jari atau talis. Hasilnya dimasukkan dalam kolom kedua dari tabel. Ya. Kemudian langkah ketiga, mengubah jari-jari menjadi angka biasa. Dituliskan pada kolom 3 setelah selesai. Keseluruhan angka yang menunjukkan frekuensi dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah frekuensi. Nah, sekarang kita lihat tabel, ya, tabelnya. Tabel distribusi frekuensi yang berfrekuensi lebih dari 1. Tabel dari nilai-nilai yang tadi, sebelumnya tadi. Nah, diwujudkan dalam bentuk tabel itu seperti ini. Nah, yang pertama tadi langkahnya yaitu mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya, kemudian menyusun dan mengatur nilai hasil ujian dari atas ke bawah. Ya, berarti dari nilai yang paling besar, urutannya dari nilai yang paling besar sampai yang ke paling kecil. Nah, kemudian tadi langkah keduanya menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada. Nah, kemudian itu di kolom kedua itu tanda atau jari-jari atau talis. Di situ fungsinya adalah untuk menghitung. Misalkan nilai 10 itu ada berapa orang. Kalau ada 2 orang berarti diberikan tanda garis 2. Ya. Nilai 9 itu ada 3 orang. Ya, nilainya ya di sini tadi yang 10 2 orang, 9 3 orang. Nah, kemudian dan seterusnya 8 7 ada berapa orang. Kemudian frekuensinya itu dijumlah menjadi 40. Nah, dan di situ ada catatan untuk melambangkan variabel dalam contoh di atas adalah variabel nilai. Pada umumnya dipergunakan lambang huruf X, Y, atau Z. Nah, untuk melambangkan nilai atau variabel itu biasanya menggunakan huruf X, ya. Huruf X, Y, atau Z itu bisa. Kemudian N adalah singkatan dari number of cases, ya, yang menggantikan lambang. Seperti itu lambangnya. Ya, sama dengan jumlah frekuensi yang jika kita baca dengan sebuah kalimat, yaitu itu cara membacanya adalah jumlah frekuensi karena dipandang lebih singkat, makanya menggunakan lambang. Yaitu tentang distribusi frekuensi lebih dari 1. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi yang datanya itu berkelompok, ya. Datanya itu kelompokan. Jika penyebaran angka yang akan kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi itu luas dan besar, dan jika penyajiannya kita lakukan seperti di atas, maka data yang kita buat akan terlalu panjang dan memakan waktu tempat. Dan ada kemungkinan skor yang kita sajikan frekuensinya dalam tabel ternyata berfrekuensi 0. Ya, jika angkanya itu sangat banyak, ya. Angka yang akan kita sajikan itu sangat banyak, maka tidak mungkin kalau kita cara menyajikannya seperti yang sebelumnya, menggunakan data tunggal atau cara pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal, maka nanti akan memakan waktu dan tempat yang sangat banyak. Maka di sini adalah dengan menggunakan kelompok caranya. Contoh, misalkan dari sejumlah 80 orang mahasiswa jurusan PBA diperoleh nilai hasil ujian dalam bidang studi nahwu sebagai berikut. Nah, di sini ada daftar nilai hasil ujian dari 80 orang mahasiswa jurusan PBA dalam bidang studi nahwu. Nah, bagaimana kita untuk
menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, agar nilai-nilai di atas, ya, tadi di slide sebelumnya, disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi yang teratur, ringkas dan jelas, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama, yaitu mencari hex score atau H dengan lambang H dan log score-nya. Nah, setelah dicari ternyata diperoleh H-nya atau hex score-nya, nilai yang tertinggi. Ya, nilai tertinggi itu adalah 85 dan low score-nya atau nilai terendahnya itu 45. Nah, yang pertama kita mencari nilai tertinggi dan yang terendahnya. Setelah menemukan nilai tertinggi dan nilai yang terendahnya, langkah kedua mencari banyaknya nilai yang tersebar, mulai dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi yang biasa disebut total rank. Ya, di situ dilambangkan dengan huruf R dengan menggunakan rumus. Nah, setelah kita menemukan nilai tertinggi dan terendahnya, maka kita mencari ada berapa nilai yang tersebar dari nilai-nilai hasil ujian mahasiswa PBA tersebut. Ya. Cara mencarinya seperti ini. Rumusnya R sama dengan hex score dikurang log score, ya. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah ditambah 1. Nah, di situ ada penjelasannya. R itu total rank, ya, untuk mencari total rank. H nilai tertinggi atau hex score. L nilai terendah atau low score. 1 itu bilangan konstan. Maka untuk mendapatkan R, yaitu R, kita ambil nilai tertingginya berapa? 80. Kemudian dikurang nilai yang paling rendahnya adalah 45. Kemudian ditambah 1, maka hasilnya 336. Maka kalau kita menderetkan nilai dari 45 sampai 80, akan terdapat 36 nilai. Ya, artinya nilai-nilai yang tersebar di hasil nilai ujian dari 80 orang mahasiswa ini ada 30 butir nilai, ya. 30 butir nilai. Di situ ada 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan seterusnya. Ya. Maka jumlahnya di situ ada 36 butir nilai. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu bagaimana? Karena kita kan belum mengetahui yang mendapatkan nilai 45, 46, 47 itu berapa orang, 48 itu berapa orang, 49 itu berapa orang. Kita belum bisa mengetahui itu. Nah, agar bisa mengetahui, maka kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga ini yaitu menetapkan masing-masing kelompokan data, ya. Jadi berapa masing-masing intervalnya nanti, ya, akan terdiri dari beberapa nilai, ya. Dalam pengelompokannya nanti akan terdiri dari beberapa nilai. Apakah 3 nilai, 4 nilai, 5 nilai? Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa macam cara yang dapat digunakan dalam menetapkan masing-masing interval. Salah satunya yaitu, rumusnya yaitu R itu adalah rank tadi. Ranknya kita ketahui tadi 36, ya. Kemudian per I. I itu apa? I adalah interval class, yaitu luasnya pengelompokan data yang akan dicari.
Kemudian sama dengan, yaitu sama dengannya, sebaiknya menghasilkan bilangan yang besarnya 10 sampai 20. Jadi dan 10 sampai dengan 20 itu apa maksudnya? Nah, di sini disebutkan 10 sampai dengan 20 maksudnya di sini ialah bahwa jumlah kelompokan data yang akan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi itu sebaiknya tidak kurang dari 10 dan tidak lebih banyak dari 20. Ya. Jadi di sini sebagian ahli statistik itu mengemukakan bahwa tabel distribusi frekuensi yang rapi atau yang bagus itu yang mana baris-baris pengelompokan datanya itu minimal 10 buah dan maksimal 20. Nanti akan kita lihat tabelnya, ya. Kemudian kita mencari I-nya dulu itu, ya. Karena R itu rank tadi, jumlah nilai-nilai yang tersebar, ya. Ini jumlah nilai-nilai yang tersebar di nilai-nilai mahasiswa dalam ujian nahwu tadi itu ada 36. Kemudian sama dengan 10 sampai 20. Nah, untuk mencari I-nya ini itu kira-kira 36 dibagi berapa, yang mana hasilnya itu atau menghasilkan bilangan antara 10 sampai 20, ya. Maka kita lihat selanjutnya. Maka di situ, ya, kita lihat misalkan 36 dibagi 2 itu hasilnya 18. Kemudian jika 36 dibagi 3, maka hasilnya itu 12. Nah, maka yang kita ambil itu adalah yang 12 ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Kemudian langkah keempat, menetapkan nilai dasar masing-masing interval, yaitu bilangan yang merupakan batas antara interval yang satu dengan yang lain. Nah, untuk mencari batas antara interval yang satu dengan yang lainnya itu, yang pertama yaitu bilangan dasar itu sebaiknya adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari I. Nah, kita dengan kata lain, bilangan yang dapat habis jika dibagi dengan I tersebut. Nah, kita kembali dulu. Tadi untuk mendapatkan I interval kelas, ya, itu adalah 36 dibagi berapa yang hasilnya itu 10, antara 10 dan 20. Nah, di situ kan kita bisa membaginya dengan angka 2 atau angka 3. Maka kita cari yang hasilnya itu berdekatan dengan 10-nya itu. Artinya yang biar nanti dalam mengelompokkannya itu bisa banyak, ya. Kalau seandainya 18, maka itu kan nanti akan banyak dalam pengelompokannya. Kalau 12 itu nanti lebih sedikit, tabelnya itu lebih kecil. Maka kita ambil yang 3. 36 bagi 3 hasilnya 12. Nah, jadi I-nya atau interval kelasnya itu adalah 3. Maka di situ untuk mencari
batas antara interval yang satu dengan yang lain. Yang pertama bilangan dasar, ya kita mencari bilangan dasarnya ya. Bilangan dasar itu sebaiknya adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari 3. Ya, kelipatan dari i-nya itu. Atau dengan kata lain bilangan yang dapat habis jika dibagi dengan i-nya itu. Nah, di situ kita ketahui bahwa bilangan-bilangan itu ada 78, kemudian 75, 72, 69, 66, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, marilah kita perhatikan data kita. Nilai tertinggi itu 80, sedangkan nilai terendah 45. Karena I atau interval kelas telah ditetapkan sebesar 3 dan bilangan dasar dari interval yang tertinggi kita tetapkan sebesar 78, maka interval tertinggi yang akan tercantum dalam tabel kita nanti adalah 78 sampai 70. Artinya kita lihat langsung, kita lihat ke datanya saja. Nah, seperti ini. Nah, di situ di awal kan kita sudah cara yang pertama itu tadi, kita kembalilah ya. Cara yang pertama itu menentukan hex score dan low score-nya. Ya. Kemudian kita menentukan rank-nya, total rank. Artinya ada berapa nilai yang terdapat di nilai-nilai tersebut. Ya. Setelah itu kita mencari interval kelasnya. Ya. Nah, interval kelas itu apa? Interval kelas itu di sini ada kolom yang pertama, di situ ada interval, ya. Nah, interval kelasnya ini 78, 80, 75, 77. Artinya di sini tadi kan cara untuk mencari interval kelasnya itu 30 rank itu dibagi dengan i, atau 36 itu dibagi dengan berapa yang hasilnya itu antara 10 dan 20. Nah, di situ dibagi 3. Nah, 3 itu ini menjadi intervalnya. Misalkan 78, 79, 80. Ya. Interval 3. Kemudian di sini di bawahnya itu maka dari 77 karena di atasnya 78. Nah, 77 berarti 76, 75. Ya. Di sini 74, 73, 72. Nah, maka untuk mencari pengelompokannya ini atau intervalnya ini dengan 3 tadi. Ya, dengan 3. Sehingga jumlah intervalnya atau kolom intervalnya di sini ada 12 ya. Ada 12 kolom. Ada 12, 78 dan seterusnya. Kemudian kita mencari tentang jari-jari atau tandanya. Maksud dari jari-jari tandanya tersebut, kita lihat langkah yang selanjutnya dulu. Iya, selanjutnya kita baru ada berapa orang yang mendapatkan nilai 78 sampai 80. Kita cari di datanya tadi. Nah, kita cari di data sini 78 sampai 80 itu kira-kira berapa orang. Nah, di sini didapatkan 2 orang. Kemudian 75 sampai 77 itu ada 2 orang juga. 72 sampai 74 itu ada 3 orang. 69 sampai 71 itu ada 4 orang.
dan seterusnya. Ya, maka tabel distribusi frekuensi nilai hasil ujian dalam bidang studi Nahwu dari sejumlah 80 orang mahasiswa PBA itu seperti ini tabelnya. Nah, ini langkah yang selanjutnya tadi, menghitung frekuensi dari tiap nilai-nilai yang ada dengan bantuan jari-jari. Jadi setelah kita menentukan intervalnya, maka di awal kita itu harus kalau mencari atau membuat distribusi frekuensi data kelompok, yang paling awal dicari adalah intervalnya. Intervalnya itu kira-kira interval berapa? Ya. Karena bisa 3 atau bisa 5 dan lain sebagainya bisa. Ya. Yang penting di situ jumlah ke bawahnya itu artinya jumlah intervalnya ini ada antara 10 dan 20. Itu yang baik. Ya. Itu yang bagus. Seperti tadi kan untuk 36 ini dibagi berapa yang hasilnya 10 dan 20. Dibagi 2 bisa 18. Atau dibagi 3, maka itu lebih kecil lagi, 12. Maka kita ambil yang 12 itu tadi. Maka intervalnya menggunakan interval 3. Nah, setelah kita mengetahui interval, barulah kita mencari ada berapa nilai yang terdapat di dalam intervalnya tersebut. Misalkan 78 sampai 80 itu berapa orang, 75 sampai 77 itu berapa orang. Nah, menghitung frekuensi dari tiap nilai-nilai yang ada, kemudian dengan bantuan jari-jari. Selanjutnya jari-jari kita ubah menjadi angka biasa di kolom yang ketiga. Nah, jari-jari diubah menjadi angka biasa yang ada di frekuensi tersebut. Akhirnya semua frekuensi kita jumlahkan sehingga diperoleh jumlah frekuensi atau N sebesar 80. Nah, di situ ada catatan dalam menetapkan besarnya interval kelas. Sebaiknya dipilih bilangan gasal, bukan bilangan genap. Nah, jadi untuk menentukan interval kelasnya itu sebaiknya itu bilangan yang ganjil atau gasal. Ya, untuk mencari interval kelasnya 3, 5, 7. Karena apa? Nah, di situ contohnya interval 50 sampai 54. Ya, kelas intervalnya atau I-nya adalah 5. 50, 51, 52, 53, 54. Itu ada 5, intervalnya 5. Berarti menunjukkan 5 ini bilangan ganjil atau bilangan gasal. Nah, nanti kita akan di pelajaran selanjutnya nanti atau di materi selanjutnya nanti kita akan mencari midpoint dari internal 50 sampai 54 tersebut. Cara mencari midpoint yang sebelumnya sudah saya sampaikan di situ, yaitu 50 tambah 54 dibagi 2. Maka midpointnya atau garis tengahnya itu 52. Nah, ini nanti ada materi selanjutnya yang berkaitan ini. Nah, kalau intervalnya itu ganjil, maka nanti midpointnya itu bilangan bulat, ya, atau bilangan genap, tidak ganjil. Namun bila intervalnya itu dengan bilangan genap, misalkan di situ interval 50 55, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jadi di situ intervalnya atau I-nya itu 6 bilangan genap. Maka untuk mencari midpointnya nanti dari internal 50 sampai 55 itu hasilnya 52,50. Jadi bilangannya pecahan. Nah, nanti akan kesusahan ya dalam melanjutkan, atau nanti akan saya jelaskan untuk
materi yang selanjutnya. Untuk apa fungsi dari midpoint ini, ya, dan kenapa kita disarankan agar interval kelasnya itu dari bilangan-bilangan ganjil. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan tentang cara pembuatan tabel distribusi frekuensi ini. Ya, baik itu data tunggal lebih dari satu, dan juga data kelompok, ya. Jadi yang agak rumit itu di data kelompoknya, cara membuat data kelompoknya. Yang pertama kita harus menentukan intervalnya dulu kalau untuk membuat data kelompok, dan untuk menentukan intervalnya itu cara langkah-langkahnya tadi sudah saya sampaikan di situ. Ya, kalau sudah menemukan intervalnya barulah kita mudah untuk langkah-langkah selanjutnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan langsung ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.